Bante rubah rencananya, ada materi sedikit, jadi Bante akan kasih dhamma-talk, mungkin mudah-mudahan singkat, mudah-mudahan singkat. Nanti setelah itu kita lihat kalau ada tanya jawab, ya kita akan Bante akan buka sesi tanya jawab. Ya, saya pikir materi ini penting untuk disampaikan ke Anda, berhubungan dengan keyakinan sadar. Ya. Oke. Ya, sebelum memulai sharing dhamma pada malam ini, mari kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita, yaitu Sang Buddha, dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, arti dari yang tadi kita bacakan, ya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, itu terpujilah Sang Bhagawa yang dibilang Arahat, yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Ya. Nah, itu harus kita ucapkan dengan penuh keyakinan, dengan keyakinan yang mantap, dan yakin terhadap apa? Yakin terhadap memang ada seseorang yang memang pantas untuk kita puji, pantas untuk kita puja, seorang arahat, ya, seorang yang telah terbebas dari kekotoran batin, yang mencapai penerangan sempurna atas usaha dia sendiri. Seperti itu. Ya. Nah, base dari pelafalan atau pujian kita terhadap Buddha adalah keyakinan sadar. Makanya sadar itu jadi pondasi yang sangat penting. Sadar itu jadi pondasi yang sangat penting bagi kita, ya, khususnya untuk umat Buddha, untuk mengikuti apa yang Buddha ajarkan, untuk mempraktekkan Dhamma yang Buddha ajarkan. Tanpa keyakinan yang kuat, kita tidak akan berhasil, dipastikan. Ya. Modalnya adalah keyakinan yang kuat di awal. Bisa dikatakan seperti itu. Makanya sadar, keyakinan itu memiliki dua fungsi, yaitu kejernihan dan inspirasi. Kejernihan dan inspirasi. Nah, bagaimana tentang kejernihan itu? Maksudnya apa kejernihan? Nah, dikatakan sementara keyakinan muncul di pikiran, atau ketika keyakinan muncul di pikiran, maka cadar 5 rintangan atau pancariwa niwarana akan tertembus. Lalu pikiran menjadi terang,
Pikiran menjadi tenang dan tidak terganggu. Dengan demikian, keyakinan menjadi jelas. Ya, seperti itu. Jadi, pancaniwarana ini adalah rintangan, terutama dalam meditasi. Apa itu pancaniwarana? Kamacanda, nafsu keinginan, itu halangan. Nafsu raga, sampai nafsu ingin meditasinya improve, itu juga sama. Ya, udah ada yang ngalamin meditasinya bagus, besoknya dia latih lagi, mau lagi sama yang kayak kemarin, enggak jadi. Itu karena nafsu, ada keinginan. Ya, itu halangan dalam meditasi, kamacanda. Ya enggak? Ingin makan enak, ingin tidur sendiri satu kamar, enggak rame-rame, itu juga keinginan. Ingin dapat kenyamanan, termasuk kamacanda, bisa dikatakan. Ya. Lalu berikutnya, halangan yang berikutnya biapada, ill will, niat jahat kalau secara ininya. Ya, ini berhubungan dengan dosa, kebencian, rasa tidak suka dalam pikiran. Ya, itu juga mengganggu, berisik banget ya. Ya, saya lagi enak-enak ada bunyi krak krak krak. Aduh, muncul kemarahan, muncul kebencian, rasa tidak suka. Ya, apalagi ya lagi enak-enak, ada yang ya buang gas gitu ya, prak. Ini kejadian waktu Bante lagi latihan di Myanmar. Ya, itu ada seorang samanera. Dia duduk di belakang Mahathera. Ya karena samanera ini baru, ya dia nggak ngerti kebiasaan di sana gitu kan ya. Kita di monastery, mau dibilang ya, nanti cerita sedikit. Masalah buang gas itu umum, udah nggak malu-malu lagi. Ya jadi ya di sana prep, di sini prep bisa. Dan itu tergantung makanannya. Kalau makanannya kayak kacang-kacangan, kari kacang, wah udah seru bakalannya. Bisa jadi orkestra. Apalagi siang-siang panas-panas pasti kembung, ya, pasti bergas itu. Ya udah, itu wajar. Nah, samanera ini orang baru, dia nggak tahu, ya kan, dia duduk di depannya Mahathera. Ya karena udah biasa, ya Mahathera itu ya buang gas aja, kentut aja, prak gitu. Wah, dia kesel aja, kesel. Dia kesel, nggak bisa medi, aduh, begitu lagi, seharian, bahkan beberapa hari dia bisa ingat momen kentut ke bawah-bawah terus. Iya, ya, sampai dia nggak bisa medi, dia cerita ke Bante, aduh Bante, luar biasa. Itu Bante, kalau saya nggak lihat dia Mahathera, saya pukul itu. Ya, itu bahaya. Makanya biapada, niat jahat. Nah, itu halangan dalam meditasi. Ternyata betul. Itu pengalaman langsung. Ya, mungkin kalau dia nanti nonton YouTube ini, mungkin dia ketawa kali kalau kita cerita. Ya, itulah unik makanya. Ini halangan dalam meditasi. Padahal momennya sebentar kan, tapi dia genggamnya itu berhari-hari. Luar biasa. Makanya ini halangan dalam meditasi. Biapada. Ya.
Padahal simple ya, simple. Kalau orang gaya-gaya bahasa orang umum ya, ya kentutkan angin. Kalau gak suka ya pulangin. Gitu. Pikirnya simple kan, ya kan kalau bahasa ya pergaulan orang umum gitu. Ya, tapi kan enggak. Akhirnya dia mau meditasinya ideal, tapi ya nggak dapat momennya, dapat momen yang tidak dia sukai. Berhari-hari dia harus menderita. Akhirnya sampai nggak medit, bahkan akhirnya dia nggak respect secara pikiran ke Mahathera tersebut, kan itu kan kamu buruk, betul enggak? Bahaya. Kalau misalnya, oke, Mahatheranya biasa-biasa aja deh, biasa-biasa aja. Tapi kan ini meditator. Kalau dia punya pencapaian, pencapaian tingkatan-tingkatan tertentu dalam meditasi, minimal jana aja. Aduh, kamu buruknya berlipat-lipat itu. Betul enggak? Ya, apalagi kalau misalnya dia, misalnya sudah sampai tingkatan Arya, aduh, udah selesai dah. Bahaya gitu kan di sini. Nah ini biapada, ya, niat jahat. Ini halaman dalam meditasi. Berikutnya tinamida, tinamida, malas dan lamban, ngantuk juga termasuk tinamida. Itu juga halangan dalam meditasi. Ini yang harus diatasi dalam meditasi. Ya, kebiasaan ngantuk, kebiasaan malas ini bisa jadi kebiasaan dalam meditasi. Kalau misalnya orang tersebut, kita setiap meditasi tidur terus, nah itu kebiasaan terus saja. Jadi akan berulang lagi, berulang lagi, berulang lagi. Begitu mau meditasi semangat, begitu duduk 5 menit langsung celuk. Selesai. Nah, 1 jam. Nah, itu juga halangan dan nggak akan ada kemajuan. Ya, pikirannya jadi malas dan lambat. Berikutnya adalah udaca kukuca, kekhawatiran dan kegelisahan. Itu juga halangan dalam meditasi. Ya, ini juga ada kejadian. Lagi meditasi enak-enak, ya. Lagi dia punya konsentrasi, ya. Tapi tiba-tiba hujan gede di luar. Dia mikirin bajunya, aduh kebasahan. Jemurannya belum diangkat. Dia khawatir jadinya. Dia khawatir, jadi dia milih ngangkat bajunya daripada terusin meditasi. Kekhawatiran. Kalau nggak diangkat dia gelisah, jadi aduh ntar pakaiannya harus dicuci lagi, dijemurin lagi, perlu waktu lagi. Ya. Kekhawatiran, kegelisahan, dan itu jadi halangan dalam meditasi. Sama ketika misalnya Anda juga memikirkan sesuatu yang pada saat meditasi sebenarnya ya nggak bisa apa-apa, gitu kan. Tapi Anda akhirnya mikirin jadi khawatir. Begini kalau begini, ini gimana? Kalau ini kalau nggak dikerjain gimana? Terus saja, ya enggak. Akhirnya udah nggak bakalan bisa meditasi deh, ya kan? Khawatir begini, khawatir begitu, jadi gelisah, jadi ini. Ini yang harus diperhatikan, ciri-ciri ini. Dan berikutnya keraguan, wicikica. Itu juga halangan dari meditasi. Latihan saya udah bener belum ya, gitu kan? Udah ini belum begini, apalagi nih yang harus saya lakukan? Bener nggak begini? Seperti ini, kok begini ya? Kok begini ya? Keraguan, ya kan? Nah, itu juga halangan dalam meditasi. Kok di buku begini ya? Ya kan? Toh, kok yang Allah saya alami begini?
Itu saya dengar meditator ceritanya begini, kok saya ngalaminnya begini ya, bener nggak ya? Yang mana yang bener? Ragu, seperti itu. Akhirnya ya udah, Anda nggak akan bisa meditasi. Ya jadi apalagi ya, bagaimana nih ya? Itu juga halangan dalam meditasi. Ya, itu adalah panca niwarana. Ini semua harus diatasi dalam meditasi. Nah, semua diatasi bisa dikatakan kalau misalnya sada kita kuat, sada itu akan bisa menembus ya halangan ini semua. Makanya yakin, dengan keyakinan maka semua akan menjadi terang. Semua menjadi tenang dan tidak terganggu. Makanya yakin apa yang Anda lakukan. Tapi memang ini berproses sekali lagi. Harus dilewati semua untuk bisa mendapatkan keyakinan yang kuat sekali lagi. Nah, dengan demikian keyakinan menjadi jelas. Ya. Lalu sebagai inspirasi adalah sada sebagai inspirasi tanda ketika seorang meditator karena paham bagaimana pikiran orang lain telah terbebas, kemudian terinspirasi untuk mencapai apa yang masih belum dapat dicapainya, ya kan? Lalu untuk mengalami apa yang masih belum pernah dirasakannya, untuk merealisasikan apa yang masih belum dimengertinya, ya. Jadi terinspirasi. Jadi yakin gitu. Apalagi kalau Anda dengar interview kan, oh dia alamin begini, dia alamin begini, oh bener ya, bisa ya. Jadi saya jadi mau latihan terus deh. Ya kan, oh saya sudah di jalur yang benar nih. Ya kan, terinspirasi yang untuk praktek. Nggak salah deh pilihan saya. Ternyata ada yang membuktikan, ternyata ada yang bisa melihat, ada yang mengalami, ada yang merasakan sampai tahapan itu, ya enggak? Nah seperti itu. Jadi dari pengalaman ya retret meditasi ini sampai sejauh ini, Anda akan banyak pengetahuan pada akhirnya kan? Yang tadinya dirasa sesuatu yang nggak mungkin, pada akhirnya bisa ya, ternyata begini. Mungkin bagi yang belum pernah mengetahui, ada ya, gitu. Ternyata bisa ya. Kira makin seru, makanya makin banyak yang mau dengerin interview. Ya, karena banyak pengetahuannya pada akhirnya. Dan ya itu pengetahuan langsung hasil praktek, bisa ya gitu kan, apalagi yang ngalami begini ya. Nah kira-kira seperti itu. Nah jadi dengan keyakinan itu jadi menginspirasi seseorang ketika memang dia mengalami, untuk jadi itu menginspirasi dia untuk mencapai apa yang masih belum dapat dicapainya, untuk mengalami apa yang masih belum pernah dirasakannya, untuk merealisasikan apa yang masih belum dimengertinya. Pada akhirnya ya, saya sudah di jalur yang benar. Ya, saya sudah di jalur yang benar, saya akan terus praktekkan ini dengan baik, dengan ketekunan. Pada akhirnya kan ke sana. Kalaupun nanti misalnya Anda sudah pulang, Anda bisa bercerita dengan penuh keyakinan, enggak kok, bisa kok meditasi begini. Saya dengar langsung kok. Ya kan? Saya dengar langsung, ya, ceritanya begini. Bukan kata siapa-siapa, saya yang dengar langsung. Ya enggak? Apalagi kalau Anda yang mengalaminya, Anda akan bisa cerita ke minimal orang sekitar Anda
bener loh, meditasi seperti ini loh. Saya ngalaminnya loh. Orang terdekat yang bercerita itu akan sangat mudah dipercaya. Ya enggak? Mereka pasti yakin asal kita bisa hasilnya menjelaskannya dengan baik, bukan untuk jadi sombong gitu ya. Oke. Ternyata bener loh, saya ngerasain begini, 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 begini. Tapi ini bukan sombong ya, saya hanya coba ya, semoga ya Anda bisa ya mau praktek gitu. Nah, seperti itu. Jadi ya akhirnya bisa menginspirasi orang. Seperti itu. Nah, Buddha mengatakan bahwa dengan keyakinan ia menyeberangi banjir, dengan kewaspadaan melewati samudera kehidupan, dengan ketetapan hati semua penderitaan ia tenangkan, nah, dengan kebijaksanaan ia dimurnikan. Makanya di sini keyakinan yang paling penting untuk menyeberangi banjir. Banjir apa? Banjir kemelekatan, banjir kekotoran batin. Keyakinan, Buddha bilang. Nah, makanya keyakinan adalah pondasi yang penting untuk kita perkuat sebagai Buddhis, sebagai murid Buddha, sebagai praktisi spiritual yang ingin menemukan kebenaran. Ya. Bagi Anda yang mau menemukan kebenaran, keyakinan harus Anda perkuat sebagai pondasi. Ya. Nah, ada 4 jenis sadar. 4 jenis sadar, yaitu yang pertama agamana sadar. Ini keyakinan yang jelas pada ajaran Buddha. Ini dimiliki oleh para bodhisatta dan para Arya. Jelas dengan keyakinan yang jelas pada ajaran Buddha. Nah, ini dimiliki oleh para bodhisatta dan para Arya. Yang kedua, adigamana sada. Adigamana sada. Keyakinan karena penembusan. Karena penembusan dengan merealisasi Maggapala. Mantap, adigamana sada. Nah, di sini bisa dikatakan juga by level juga bisa. Kita menerjemahkannya by level. Ya, ketika seseorang dalam meditasi dia bisa misalnya melihat nimitta, itu juga termasuk ya adigamana sada, karena hasil penembusan di tahapan itu. Ya enggak? Dia mencapai jana, ya itu juga penembusan di levelan itu, pada tahapan itu. Jadi adigamana sada. Tapi yang lebih tertinggi adalah ya penembusan dengan merealisasi Maggapala. Makanya minimal seorang Sotapanna punya adigamana sada ini. Yakin seorang Sotapanna keyakinannya tidak tergoyahkan. Ya. Makanya penting modal jadi seorang Sotapanna harus punya keyakinan. Iya. Kalau enggak mungkin. Nanti Bante cerita lebih lanjut. Yang ketiga, Okapanasada. Okapanasada. Ini adalah keyakinan yang sepenuhnya terang-terangan dengan tekad yang penuh. Dengan tekad yang penuh, ya, yakin penuh kepada Buddha Dhamma Sangha. Tiratana, ya, tidak tergoyahkan dengan kualitasnya. Artinya kualitas Buddha, Dhamma, dan Sangha. Yakin dengan kualitasnya. Jadi keyakinannya itu dengan kualitas
dari Buddha Dhamma Sangha sendiri. Ada misalnya seseorang, ya seorang Buddha mempunyai kualitas ya Arahang sama sambudo wijacarana sampano sugato lokawidu anutaro purisa dhamma sarati sata dewa manusanang budo bagau. Kualitas itu semua yang dimiliki oleh Buddha. Yakin ada, bukan dongeng, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Ada kualitas itu, gitu. Ada kualitas itu, dan juga dhamma. Ya, swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanaiko pacatang weditabo winyuhi. Kualitas dhamma juga sama, bisa, ya, tidak lekang oleh waktu, ya kan, dapat dibuktikan, ya kan, dan hanya dapat diselami oleh para bijaksana. Itu kualitasnya juga. Juga kualitas sangga. Ya. Supatipano bhagavato sawaka sanggo, Ujupatipano bhagavato sawaka sanggo, Nyayapatipano bhagavato sawaka sanggo, Samici patipano bhagavato sawaka sanggo. Yadidang catari purisayugani Ata purisa pugala esa bhagavato sawaka sanggo. Ahuneo pahuneo dakineo anjarikaraneo anutarang punya ketang lokasati. Yakin juga dengan kualitas sangga bahwa bisa ada yang bertindak lurus, ada yang berjalan lurus, ya kan, sangga dan yang lain-lain. Kita harus meyakini itu. Kita harus menempatkan keyakinan ke posisi yang tertinggi. Ini sebagai landasan kita. Dan juga kita harus yakin bahwa ada seorang Buddha. Lalu Buddha mengajarkan Dhamma. Lalu ajaran Dhamma ini ada yang mempraktekkan, yaitu sangga. Dan yang mempraktekkan Dhamma, sangga yang mempraktekkan Dhamma, bisa menembus dan menghasilkan kualitas seperti yang Buddha dapatkan. Jadi siapapun ya yang mempraktekkan Dhamma dan berhasil menembusnya bisa sama seperti Buddha kualitasnya. Dan Dhamma bisa dibuktikan, ehipasiko bisa dibuktikan. Dhamma apapun, ya kan? Dhamma apapun. Makanya Anda harus punya keyakinan. Kalau saya mau juga arahat saat ini juga di kehidupan ini pun bisa. Wah berat Bante. Enggak, yakin. Selagi Dhamma dan Winaya ya dipraktekkan dengan benar, dunia tidak akan kekurangan arahat. Pegang kata-kata Buddha itu. Iya. Betul, Pananda. Ya, keyakinan penting. Ya. Dan ya oka panasada. Jadi tekad penuh saya akan meyakini Buddha, Dhamma dan Sangha. Yakin terhadap kualitas-kualitasnya. Nah di sini kita harus meyakini kualitasnya ya. Ada kualitas-kualitas mulia ini. Dan bisa kita juga misalnya mengarahkan atau merealisasi kualitas-kualitas mulia tersebut di kehidupan ini juga. Gitu. Nah, yang berikutnya pasada sada. Nah, di sini cirinya adalah tanpa keinginan berkomitmen dan menghormat pada ajaran Buddha. Tanpa keinginan berkomitmen.
tidak cukup kuat untuk tidak diselingi keraguan. Ini yang dibilang apa ya? Ayo, kira-kira. Tanpa keinginan berkomitmen dan menghormat pada ajaran Buddha, tidak cukup kuat untuk tidak diselingi keraguan. Kira-kira apa ya? Nggak tahu. Ini yang dibilang Buddhis KTP. Bener gak? Gak mau komitmen, ambil sila, gak berani bantai, takut melanggar. Iya gak? Takut bikin kamar buruk. Jadi dia pikir kalau gak ngambil sila, bikin kamar buruk, udah kamar buruk gitu. Karena gak mau berkomitmen. Iya gak? Nah, dan dibilang tidak cukup kuat untuk tidak diselingi keraguan. Artinya akan banyak keraguan terhadap ya ajaran Buddha itu sendiri. Mana mungkin lah meditasi bisa sampai jana, gak mungkin. Ya. Gak mungkin lah kita mencapai arahat, kehidupan ini berat banget. Ayo, ya enggak? Gak mungkin lah itu bisa dilihat, gak mungkin lah itu bisa dicapai. Padahal Buddha mengatakan itu di berbagai tempat, di berbagai sumber. Ya enggak? Seperti apa mungkin ini bisa dilakukan? Ya enggak? Nah, ya. Jadi kalau menurut Bante, wajar mereka ragu. Wajar mereka tidak yakin. Kenapa? Karena mereka belum membuktikan. Ya kan? Wajar. Jadi meragukan itu. Seperti itu. Mereka wajar meragukan karena mereka tidak membuktikannya. Belum merealisasi. Tapi ya masalahnya banyak yang mempengaruhi karena keraguannya itu, baik akhirnya dia mempengaruhi yang lain. Ya, jadi masalahnya. Ya kalau dia ragu sendiri sih oke saja. Tapi masalahnya ya seperti itu. Akhirnya banyak yang terpengaruh, bisa dikatakan terbawa. Tapi balik lagi ya karma juga. Ya. Nah makanya itu pasada-sada. Dan selanjutnya menyukai, menghormati ajaran dari guru-guru lainnya. Nah bisa dikatakan ya disuruh misalnya mandi kembang 7 rupa mau, disuruh ini mau, ya kan disuruh itu oke. Yang penting cari aman aja deh gitu. Yang penting hoki lai. Nah, biar banyak rezeki aja, usaha lancar, oke. Mau ngikutin gitu. Artinya menyukai dan menghormati ajaran dari guru-guru yang lain. Dan tidak dapat mendukung untuk memenuhi komitmen terhadap 3 latihan, yaitu sila, samadhi, panya. Mereka nggak mau komitmen, ayo ambil sila, nggak mau, nggak bisa, takut, udah kamu aja deh, ya kan? Atau orang rumah gitu, pasangan suami atau istri, ayo pak kita meditasi, udah sana deh mama aja meditasi, saya mah di sini, ntar kebajikannya bagi papa ya. Disuruh meditasi nggak mau, tapi bagi-bagi gitu. Nggak mau komitmen, nggak mau jalanin sila, nggak mau ya latihan samadhi, sila, samadhi dan panya. Ya enggak. Nah ini Okapanasada ya, Anda beruntung di sini, nggak termasuk yang ini.
Ya enggak. Maksudnya Anda masih mau berkomitmen nih, walaupun ya selama seminggu ini gitu ya. Setidaknya di luar ini nggak tahu ya, besok nggak tahu ya yang pulang. Ya. Sama retret ya minimal Anda punya benih berkomitmen terhadap sila samadhi panya. Makanya beruntung Anda ya, keberuntungan. Nah, itu. Tapi walaupun dia orang ini tidak berkomitmen terhadap 3 latihan, tapi mereka mau melakukan persembahan atau dana yang besar. Ya, jadi mereka senangnya ya berdana aja. Udah, saya mah dukung aja deh, support aja deh. Yang praktek, Anda aja yang praktek dah. Gitu. Mereka mau dana aja. Tapi suruh latihan, suruh meditasi, mereka nggak mau. Belum siap, saya masih kotor. Nah, ada juga kan istilah gitu kan. Masih belum bersih, jadi saya malu, jadi saya dana aja deh. Ya kan? Ada juga orang berpikiran seperti itu. Banyak di masyarakat. Gak apa-apa lah saya sibuk, gak bisa ditinggal, ya udah saya dana aja gitu. Bahkan dana pun ya udah kamu aja yang urus dah dana. Makanya nih dananya dari saya, kamu yang urus, mau gimana terserah deh gitu kan. Mau kalau misalnya butuh apa udah kontak aja saya, atur aja deh gitu. Bahkan ada yang seperti itu ya di masyarakat. Nah, ini dibilang pasada-sada. Pasada-sada. Anda yang mana nih? Nah, ya kan? Apakah pasada-sada, okapanasada? Ya berarti harapkan ya minimal Anda okapanasada. Ya, yang memang punya keyakinan penuh terhadap Buddha Dhamma Sangha, yang bertekad penuh terhadap Buddha Dhamma Sangha. Ya, istilahnya yang tidak tergoyahkan dengan kualitas Buddha Dhamma Sangha. Kita harus mengarah ke sana. Anda harus arahkan ke sana keyakinan Anda. Kalau Anda mau berhasil sekali lagi dalam praktek Dhamma Anda, ya kalau Anda mau berhasil di sini. Nah itu tentang sada, keyakinan. Nah, sada artinya meyakini kualitas Buddha, Dhamma, dan Sangha. Berarti teringat. Jadi yang kita lihat adalah kualitas, bukan yang lain. Bukan figur gimana hasilnya, ada sesuatu yang hebat, gitu kan, punya kesaktian, punya ini, bukan, tapi kualitas. Nah, dari kualitas itu kita bisa meniru kualitas-kualitas tersebut. Ya, artinya ketika belum sepenuhnya kita mencapai kualitas itu, tapi kita bisa menjalankannya, menjadikan kualitas-kualitas itu suatu kebiasaan yang pada akhirnya itu akan menjadikan kualitas itu sebagai karakter kita. Ya, artinya ketika seorang Buddha mencapai pencerahan sempurna, dia mempunyai kualitas yang memang secara alamiah seperti itu. Tapi untuk bisa menjadi alamiah, sekali lagi perlu proses pembentukan, ya kan? Perlu proses pembentukan. Tapi di masa proses pembentukan itu dia pun melakukan kualitas itu secara konsisten, sekali lagi. Nah, begitu dia menjadi Buddha, bisa dikatakan kualitas ini permanen, melekat dengan baik, terbentuk dengan kuat. Akhirnya dia tidak perlu istilahnya mau melakukan proses berikutnya lagi. Dia sudah hanya menjalankan saja kualitas tersebut, karena dia sudah memiliki secara alami. Tapi bagi kita yang belum memilikinya, kita harus mengarahkan. Artinya di sini kita mencontoh
Ya kan? Kita mencontoh kualitas yang Buddha punya, bisa. Makanya jadikanlah Buddha itu sebagai panutan Anda. Ya, sebagai panutan, sebagai guru, sebagai figur yang memang pantas untuk ditiru. Nah, di sini bentuk pemujaan kita ya, bukan kita cuma puja patung saja, tapi kualitas yang Buddha miliki itu yang juga kita bisa contoh, kita tiru. Nah, apa kualitasnya? Ya, nanti kasih ambil satu contoh kualitas arahang. Arahang, 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 arahang. Arahang itu punya 5 makna, punya 5 arti. Arahang. Ya. Yang pertama, dibilang menjauh dari kekotoran batin. Ya, yang menjauh dari kekotoran batin. Itu kualitas arahang yang pertama. Yang kedua, yang memusnahkan musuh-musuhnya. Siapa? Kekotoran batin. Kekotoran batin. Musuh-musuhnya. Yang ketiga, telah mematahkan jeruji lingkaran kelahiran. Jadi tidak ada kemelekatan. Sudah jeruji lingkaran kelahirannya itu sudah dihancurkan selama di samsara. Yang keempat, layak dipuja. Layak dipuja. Yang kelima, tidak melakukan keburukan, tidak melakukan kejahatan, bahkan di tempat tersembunyi sekalipun. Itu kualitas arahang. Ya enggak? Bisa nggak kita contoh? Bisa nggak kita tiru? Rasanya bisa. Ya enggak? Nah, bagaimana caranya? Ya, silakan Anda berkomitmen mencontoh seperti Buddha. Buddha bilang, dia menjauh dari kekotoran batin. Menjauh dari kekotoran batin. Apa sih kekotoran batin yang harus kita jauhi juga? Ya, apa sih kekotoran batin yang harus kita jauhi? Yang juga Buddha lakukan. Menjauh dari kekotoran batin itu. Jangan cuma orang aja kita jauhin ya. Kekotoran batin juga kita jauhin. Ya Kopitaka ya. Senyum-senyum aja Kopitaka. Oke. Kekotoran batin juga harus kita jauhin. Apa kekotoran batin itu? Ya, secara umum loba, dosa, moha. Tapi orang umumnya loba, keserakahan harus dijauhin, bisa dikatakan. Dosa, kebencian harus dijauhin. Moha, kebodohan batin harus dijauhin. Cuma itu aja? Enggak. Banyak. Anak turunannya banyak gitu. Iya. Sub kilesannya ada. Enggak cuma itu aja, itu bagian besarnya gitu. Anda harus ingat, itu bagian besarnya. Itu kendaraan besarnya, subnya ada. Anda harus tahu ini. Ya, Anda harus tahu. Kayak loba. Loba sendiri ya keserakahan. Lalu loba dikti. Itu juga harus kita jauhin. Apa? Pandangan salah. Ya misalnya, ya ini aku, ini milikku, ini pasanganku, ini istriku, ini anakku, ya bisa dikatakan. Ini ya pokoknya aku, ini tanganku. Nah, itu loba diti juga harus dijauhkan. Itu kekotoran batin. Tapi memang, nah untuk bisa ke sana, ya adanya memang secara
ininya dengan vipassana. Ketika Anda bisa hanya melihat, istilahnya seseorang itu hanya nama dan rupa saja, para mata dhamma, itu akan sangat membantu. Sehingga ya loba diti Anda mulai terurai. Tapi ya kita juga berusaha untuk ya setidaknya mengendalikan ya kemelekatan-kemelekatan itu dalam kehidupan sehari-hari terhadap kepemilikan, bisa dikatakan. Ya, kita memang harus bisa dikatakan ya kalau memang itu ya dilepas saja atau bagaimana. Kalau memang rusak ya udah rusak aja, jangan sampai marah atau bagaimana gitu kan. Jangan sampai jadi aduh ke bawah kepikiran. Ya udah kalau memang prosesnya harus seperti ini ya udah mau bagaimana gitu. Nah, seperti itu. Jangan aduh gini aduh gini. Nah, loba diti, loba mana? Kesombongan. Ya, kesombongan juga itu loba, termasuk loba. Dia berasosiasi dengan loba. Loba mana? Kesombongan. Itu juga perlu dijauhi kebetulan batin itu. Ya, mau dihormati, mau dipandang, mau didengar saja, mau biasa ini seperti ini ya dia yang paling hebat, mau begini, ya kan? Itu makanya loba mana? Dosa ya dosa kebencian. Dosa juga bersekutu dengan dosa isa, cemburu. Rasa cemburu itu termasuk dosa juga dan bersekutu dengan itu. Dosa isa dibilangnya. Ya, kecemburuan. Nah, itu. Nah, iri hati, dengki. Ya dikatakan di sini juga ada ilmunya juga. Niat jahat karena cemburu. Itu juga harus kita jauhi. Niat cemburu, niat iri hati, ntar deh, lihat aja saya bisa nih ya, saya kalahin dia gitu kan, ya kan? Karena kecemburuan, karena iri hati. Ini yang harus kita jauhin juga. Terus juga dosa macaria, kikir, pelit. Ya, kikir, pelit. Itu juga. Enggak lah, biar kalau orang lain boleh, dia jangan. Ya kan ada yang begitu kan. Ya, saya nggak mau, pokoknya nggak mau berbagi tempat. Nah, yang lain boleh deh. Nggak dia nggak mau. Pelit. Dosa macaria, dosa kupucak. Nah, rimos, menyesal. Penyesalan juga harus kita jauhkan. Ketika sudah terjadi, ya Anda jangan menyesal, tapi review, renungkan dengan baik, jangan disesali. Ya, supaya lebih baik lagi. Ketika ada kesalahan, ya udah terima kesalahan itu dengan baik sebagai pelajaran, tapi tidak disesali. Kalau Anda menyesali, Anda bikin karma buruk baru. Ya, tapi bukan dalam artian seperti nggak berdosa, tidak. Kita harus ada perenungan untuk improve, tidak mengulangi kesalahan. Ya, kita renungkan, oh ya, memang ini salah. Jadi cari solusinya, bukan untuk disesali. Itu yang harus kita jauhi. Ya, dosa kukuca. Terus moha, tinamida. Moha, kebodohan batin itu ya berasosiasi dengan tinamida, malas dan lamban. Aduh, udah kentong lagi, udah jadwal lagi, meditasi lagi. Terus begitu ya, aduh nggak habis-habis, baru seminggu lagi. Ya, yang 12 ini, yang besok mau pulang mah happy. Yang belum, aduh harus seminggu lagi, aduh kena berisik lagi, ini lagi, aduh males bener deh kan.
Itu bentuk kemalasan. Jadi aduh gak mau meditasi tapi gak berdaya, gak bisa apa-apa. Ya itu, ya itu. Jadi malas gitu. Itu berhubungan dengan moha. Nah itu yang harus dijauhi. Kita harus push terus gitu. Juga moha udaca, bingung, yaitu kegelisahan, kebingungan lah. Udaca, ya kegelisahan itu berhubungan juga dengan moha, bersekutu dengan moha, gelisah, khawatir. Ya, itu juga harus kita jauhkan. Kalau kekhawatiran, kegelisahan muncul, kita harus fokus ke satu hal yang bisa menenangkan kita. Ya, kemelekatan, artinya bisa juga karena kemelekatan, jadi khawatir, gelisah. Ketenangan makanya diperlukan. Ya, untuk bisa tenang kita harusnya bisa fokus ke hal yang baik. Ya, makanya ya bisa dikatakan positive thinking perlu kita kembangkan ya. Untuk supaya kita lebih tenang gitu. Berpikiran positif, berpikiran sehat. Nah, bisa dibilang sekarang. Nah, berikutnya moha wicikica ya. Moha akan berasosiasi dengan wicikica, keraguan-raguan. Keraguan-raguan itu juga harus Anda jauhkan. Kalau Anda ragu, kalau Anda nggak tahu, tanya. Gitu. Kalau Anda ini, Anda klarifikasi. Cari tahu ke orang-orang yang memang tahu, biar jelas. Biar keraguan itu cepat hilang. Jadi Anda nggak selalu bertanya-tanya, bener nggak sih, ini nggak sih, gitu kan. Gimana nih, saya nggak bisa apa-apa lagi. Langsung tanya ke orang yang memang tahu. Supaya tidak membiarkan keraguan itu terus ada. Kalau enggak kita yang akhirnya ya makan hati. Ya kan terus jadi gelisah, ya isinya jadi nggak tenang. Karena nggak tenang, udah jadi malas. Nah, akhirnya berlanjut ke kilesa-kilesa yang lain muncul. Ya enggak, udah malas diomelin orang, marah sama orang itu. Nah, jadi berimbas banyak efek sampingnya. Makanya kita harus bisa menyelesaikan langsung. Ya, sekali lagi, kita belum bisa mungkin menyelesaikan semua kotoran batin. Tapi kita bisa menjauhinya. Tapi kita bisa mengendalikannya. Ya enggak? Itu yang harus kita lakukan saat ini adalah mengendalikannya. Jangan sampai kita terus terlibat, terus terbawa oleh kekotoran batin ini. Kendalikan. Belajar mengendalikan sebisa mungkin. Terus jaga jarak terus. Sampai akhirnya memang benar-benar jauh kan dengan menjaga jarak. Ya, mengendalikan itu adalah fungsinya yang menjaga jarak itu sendiri pada akhirnya. Terus, dan ini perlu dilakukan dengan komitmen, dengan konsisten. Kalau sekali-sekali ya Anda nggak akan dapat hasil. Seperti itu. Ya. Ini yang harus kita tahu, kekotoran batin yang memang harus kita jauhi. Betul enggak? Nah, berikutnya lagi. Nah, itu kan secara umum. Nah, ada yang lebih detail lagi dari Majjhima Nikaya. Watu Pamasutta. Di sini kekotoran batin dijelaskan ada 16. Dan 16 kekotoran batin. Yang pertama ya ketamakan ya dan sifat iri hati atau sirik. Dibilang di sini abijja wisama loba. Abijja wisama loba.
ketamakan atau sifat iri hati, sifat syirik. Ya. Yang kedua, biapada, itu dendam atau sifat jahat. Ya. Ini juga harus kita singkirkan, kita jauhkan. Ya. Kalau kita mau meniru Buddha. Terus koda. Koda ini kemarahan. Kemarahan. Kita harus menjauhkan koda. Ya. Juga upanaha. Upanaha itu sakit hati, sebal, juga dikatakan dendam, sakit hati. Ya. Yang terbiasa sakit hati, ya harus belajar ya untuk tidak mengambil hati, menjaga jarak dengan ini. Juga maka ini ya memandang rendah, menghina atau mencibir orang lain, ke pihak lain. Dia mau bodoh, dia mah nggak tahu, jangan so tahu deh. Gitu. Ini menghina, memandang rendah, yaitu maka. Lalu palasa. Palasa ini kesombongan, keangkuhan. Kesombongan, keangkuhan. Ya, ini juga yang harus dihindari, yang harus dijauhi, jaga jarak dari itu. Isa, lebih ini isa, cemburu atau iri hati. Ya, isa. Lalu macaria, ya, kikir, sifat pelit. Macaria. Maya di sini ketidakjujuran, kebohongan. Ya, bisa dikatakan munafik. Maya, ketidakjujuran, kebohongan, kemunafikan. Di depan baik, tapi di belakang tidak. Ya, itu orang munafik. Jadi, enggak apa adanya. Sifat munafik. Lalu satya, tipu daya, tipu muslihat, ya, penipu. Nah, ini maya dan satya ini bisa dibilang satu paket, bisa dikatakan. Dia munafik dan dia juga artinya dia pura-pura punya kemampuan padahal enggak. Ya, itu makanya sering menipu. Penampilannya kayaknya meyakinkan gitu, padahal enggak punya kemampuan, enggak punya kualitas. Ada orang-orang seperti itu. Jadi hanya mementingkan penampilan, biar dihormati, biar dikagumi, gitu kan. Padahal dia enggak punya kualitas itu, jadi pura-pura, ya, nipu. Itu satya. Lalu tamba. Tamba ini keras kepala, tidak mau mendengarkan yang lain. Aubat, ya, keras kepala, nggak mau dengerin orang lain. Tamba, dibilang. Anda harus menjauh dari kekotoran batin ini. Berikutnya saramba. Saramba itu ya persaingan jadinya, persaingan. Jadi nggak mau kalah. Ya, tapi mungkin persaingan tidak sehat ya di sini. Selalu maunya bersaing, nggak mau kalah. Saramba. Ya, berikutnya mana, kesombongan. Mana kesombongan. Ya, Anda tahu lah kesombongan seperti apa. Lalu atimana. Atimana itu kecongkakan, arogan, congkak, atimana dalam bahasa Palinya. Atimana. Berikutnya
Mada, dibilang di sini keangkuhan atau kesombongan juga, mada. Ya. Dan pamada. Pamada itu keteledoran, kelalaian. Itu juga termasuk ya kekotoran batin, kelalaian. Mungkin juga karena berhubungan dengan kemalasan, tinamida, karena lalai jadinya. Nah itu apa namanya rentetannya gitu. Jadi pamada lalai, tidak waspada. Nah ini adalah yang harus dijauhkan ya oleh kita semua. Ini adalah sifat Buddha, kualitas dari arahan. Jauh dari kekotoran batin. Rasanya bisa kan? Nah, untuk itu ya balik lagi perlu pengendalian diri kan. Pentingnya pengendalian diri kita. Pentingnya kita untuk melatih pengendalian diri. Pentingnya kita untuk berkomitmen untuk melakukan pengendalian diri. Terhadap apa? Terhadap hal-hal yang memang harus dijauhi. Kalau enggak, kita akan terus terbawa arus. Kita akan terus terlibat dari yang dibilang lingkaran setan itu sendiri selama di samsara. Kalau tidak, kita akan sulit. Ya, Anda ya terkondisi sadar atau tidak sadar, ya senang dengan pengendalian diri itu sendiri. Kuat atau tidak kuat, ya Anda sudah ada di sini. Anda menjauhkan diri dari dunia luar. Itu bentuk pengendalian diri Anda. Saat ini Anda berkomitmen untuk jalanin 8 sila, berkomitmen untuk melaksanakan meditasi, mengendalikan pikiran Anda ke objek yang lain, hanya mengamati objek nafas saja atau yang objek meditasi, itu bentuk pengendalian diri. Ya enggak? Anda mengendalikan diri, makan apa adanya yang disediain oleh panitia, itu bentuk pengendalian diri. Ya kan? Terima kondisi apa adanya, itu bentuk pengendalian diri. Anda sudah ada potensi. Tinggal bagaimana Anda memperkuat lagi pengendalian diri itu sendiri dengan berbagai cara. Terus diperkuat. Ini akan bermanfaat untuk Anda. Ya, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Sekali lagi, pengendalian diri. Untuk bisa menjauhkan dari kekotoran batin seperti yang Buddha lakukan. Menjauh dari kekotoran batin sampai akhirnya kualitas yang kedua memusnahkan musuh-musuhnya ya. Yaitu apa? Kekotoran batin itu sendiri. Habis total. Bisa. Kenapa enggak ya? Keyakinan. Ya, asal Anda konsisten melakukannya, terus tekun, mau bertekad. Ya, mau bertekad. Nah, itulah bentuk keyakinan Anda, bentuk sada Anda. Kalau yang sadanya okapana sada. Tekad penuh, saya akan mencontoh seperti Buddha. Saya memang belum menjadi seperti Buddha, tapi saya akan meniru seperti yang Buddha lakukan. Kualitas Buddha itu sendiri. Ya kan? Nah, dengan begitu, ya makanya Buddha layak dipuja. Dengan begitu Buddha layak dipuja. Kualitas berikutnya. Ya kan? Nah, karena ya memusnahkan musuh-musuhnya ya kekotoran batin, ya Buddha juga memotong semua jeruji, ya kan, lingkaran kelahiran itu sendiri, kemelekatan. Nah, di sini yang Bante bisa juga. Secara umum, kata tadi sudah karena loba diti,
pandangan salah. Ya, kita dibilang jangan melekat sama anak, jangan melekat sama suami, sama istri, sama rumah, sama barang-barang. Ya, secara prinsipnya kita tahunya seperti itu kan, kemelekatan. Tapi Anda juga harus ingat, Anda juga jangan melekat sama keangkuhan Anda. Anda juga jangan melekat sama kelalaian Anda. Ya kan? Kalau kita ngulangin terus, berarti kan kita ada kemelekatan ya kan? Kita jangan melekat sama kemarahan kita. Karena itu akan diulang lagi kan? Khoda. Kita juga jangan melekat sama rasa sakit hati kita terus gitu. Kalau ada orang yang tidak kita sukai atau orang yang melakukan hal yang tidak kita sukai berhubungan dengan kita sakit hati. Itu karena apa? Karena kemelekatan terhadap momen itu kan, terhadap ya kondisi itu. Karena tercetus lagi, itu ada kemelekatannya. Mengulangi lagi, ya kan? Itu juga jangan melekat sama rasa iri hati, jangan melekat dengan kesombongan. Sekali lagi, jangan melekat sama sifat pelit Anda, jangan melekat juga dengan ya kebohongan atau ketidakjujuran, jangan melekat dengan ya tipu daya muslihat, jangan melekat dengan sifat keras kepala Anda, ya, jangan dilekati. Dengan begitu kan kita nggak mau ngulang lagi kan. Jangan melekat juga dengan maunya bersaing terus. Jangan melekat juga dengan arogan. Nah, jangan melekat terhadap sifat-sifat yang buruk. Sekali lagi, jangan melekat sama anak, istri, properti doang. Sesuatu yang diulang-ulang itu karena ada potensinya. Itulah bentuk kemelekatan. Ya enggak? Nah, lepaskan itu semua. Kalau belum bisa lepaskan, jauhkan ya, jaga jarak. Ya enggak? Nah, Bante membuka satu perspektif baru. Kepikir enggak sama Anda? Yang begini-begini, melekat sama kesombongan, sama kemarahan. Nah, itu bentuk kemelekatan yang sesuatu yang diulang. Itu ikatannya kuat loh. Kalau ikatnya nggak kuat, itu apa? Kemelekatan. Betul nggak? Jangan dibilang saya marah begini, emang udah saya bawaannya dari sononya. Ya kan? Udah saya memang begini orangnya, mau bagaimana? Masalah itu orang. Ya kan? Nggak menyadari. Mau bagaimana lagi? Nah, itu bentuk kemelekatan. Itu orang yang susah diomongin. Melekat karena ya keras kepalanya, susah dinasehati, nggak mau berubah. Itulah bahayanya kemelekatan. Ya, kemelekatan terhadap hal-hal yang istilahnya mau sifatnya yang berhubungan dengan loba ataupun dosa. Ini bahaya. Ini bahaya sekali. Nah, dan selingkuhan ini banyak ya kerjaannya ya. Inilah dhamma. Indah tuh penjabaran ini. Kita kaji terus. Makanya Bante bilang, kita jangan cuma dengar loba, dosa, moha saja, kekotoran batin itu. Jadi yang lain sepertinya teralihkan. Padahal, waduh, itu anak cucunya juga banyak. Variasinya banyak. Kita lost akhirnya.
Kita tidak menyadari itu, dan itu kita hadapi setiap hari, kita alami setiap saat. Kita alami, akhirnya kita menambah potensi lagi. Tanpa kita sadar, pikir jangan serakah, ya udah. Padahal keserakahan berasosiasi dengan kesombongan. Itu ada keserakahan dengan kesombongan. Keserakahan global berasosiasi dengan diti, pandangan salah. Iya enggak? Inilah pengetahuan yang harus kita punya sebagai Buddhis. Inilah Dhamma. Anda harus tahu. Supaya kita bisa memutuskan mana yang baik, mana yang buruk. Itu adalah skill, itu adalah kemampuan, itu adalah kebijaksanaan. Ya enggak? Yang akhirnya membuat kita tenang. Yang akhirnya membuat kita hidupnya damai. Karena kita tidak apa? Tidak melakukan kesalahan. Kita tidak akan dicela sama orang lain. Kalaupun kita melakukan kesalahan, kita tahu ya nanti kita perbaiki. Karena memang tahu sebenarnya salah. Ya mungkin karena kelalaian. Atau karena memang keteledoran. Atau mungkin karena ya diserang oleh kilesa, terbawa oleh kilesa. Tapi ya oke, saya mengaku salah dan saya akan perbaiki. Sifat mau berubah lebih baik. Tapi kalau nggak tahu, ya itu, saya orangnya udah begini, mau bagaimana? Udah susah dirubah, gitu kan? Ya enggak, ya masalah. Makanya mengerti ini akhirnya kita jadi lebih nyaman. Ya, itu berikutnya. Nah, yang berikutnya seru juga. Wah, udah jam 9. Oke, tapi ini penting Bante sampaikan. Sifat atau kualitas Buddha yang berikutnya adalah tidak melakukan keburukan atau kejahatan bahkan di tempat tersembunyi sekalipun. Andi ketawa-ketawa. Nggak ada yang lihat, sikat aja deh. Nggak ada yang tahu, hajar aja deh gitu. Buddha enggak. Walaupun tinggal di hutan, walaupun tinggal di kuti sendirian, tidak akan melakukan kesalahan. Walaupun enggak ada yang melihat. Nah, ini kan komitmen yang kuat sekali untuk ya jadi orang baik. Ya kan? Walaupun enggak ada yang lihat, Buddha tidak akan melanggar sila. Ya enggak? Jangan sampai Anda cuma mau jalanin sila kalau dilihat orang doang, gitu. nggak ada yang melihat, ya ada nyamuk ya langsung aja hajar, gitu. Ada ini semprot aja pakai baygon, gitu. Atau yang lain gitu kan, ada ada peluang untuk melakukan, ya Anda lakukan, tenanglah nggak ada yang tahu. Tidak, nah pelaksanaan sila dengan komitmen yang tinggi. Jadi apapun alasannya, Anda tidak melakukan pelanggaran. Nah, Anda harus bisa ini, melakukan ini. Berkomitmen penuh. Ya, minimal jaga 5 sila Anda. Seperti Buddha. Buddha ada peluang, misalnya. Jadi di tempat sepi itu udah peluang melakukan pelanggaran, tapi tidak mau melakukan. Nah, ini komitmen. Itu kualitas Buddha yang harus kita tiru, tidak melakukan keburukan atau kejahatan atau pelanggaran bahkan di tempat tersembunyi sekalipun. Ya, makanya pelaksanaan sila penting dengan meniru apa yang Buddha lakukan. Anda juga berusaha untuk tidak melanggar sila, gitu. Komitmen penuh sebagai upasaka upasika, ya kan? Karena ini akan sangat baik sekali. Nah, dengan begitu ya Anda
ya umat yang punya sada terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sadanya tinggi. Nah, dengan sada yang kuat, kita akan bisa mencapai tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi. Makanya, semua berbanding lurus. Semua fondasinya harus disesuaikan. Kuat. Oke. Makanya sada yang harus kita perkuat. Mencontoh Buddha. Kualitas-kualitas Buddha. Jaga sila Anda dengan baik. Ya. Usahakan untuk hasilnya tidak ada niatan sedikit pun untuk melanggar. Kita bisa dengan berbagai cara tidak melanggar. Jadi Anda juga harus tahu apa yang dibilang pelanggaran tentang sila-sila itu sendiri. Mencontoh seperti Buddha sebagai panutan. Jadi kualitas sada akan sangat menentukan tingkat keberhasilan kita dalam pencapaian spiritual. Seorang Sotapanna itu menghancurkan 3 kekotoran batin. Ya, yang pertama Wicikicca, keraguan. Yang kedua Silabata Paramasa. Ya kan? Ini adalah praktek ritual. Ya, yang beranggapan bahwa praktek itu akan bisa membuat orang itu jadi suci. Sakaya Ditti, pandangan salah. Ya, Wicikicca, keraguan. Lawannya apa? Lawannya apa? Keyakinan. Ya, dengan menghancurkan keraguan, otomatis keyakinannya kuat. Ya enggak? Keyakinan terhadap apa? Ya Buddha, Dhamma, Sangha. Maka alasannya semasa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, 3 masa. Lalu latihan, 3 latihan sila samadhi panya, dan juga hukum kama itu sendiri, atau dibilang paticca samuppada, hukum sebab akibat yang bergantungan. Itu bagian dari hukum kama. Yakin terhadap ini. Ya, modal seorang Sotapanna keyakinannya kuat. Keyakinan yang berdasarkan apa nih? Keyakinan yang berdasarkan penembusan. Ya kan? Keyakinan yang berdasarkan penembusan dari apa? Dari praktek Dhamma. Dari praktek Dhamma. Jadi dia yakin dengan praktek Dhamma hanya yang membuat seseorang menjadi suci, bukan Silabata Paramasa. Yang kedua, ya enggak? Nah, ini semua berhubungan pada akhirnya. Jadi dia enggak akan melakukan praktek-praktek yang lain untuk menjadi suci atau ritual-ritual, hanya praktek Dhamma tok. Praktek Dhamma yang Buddha ajarkan. Ya enggak? Dana, sila, samadhi, panya. Ya, 10 parami dia praktekkan. Dasa kusala kamapata dia jalankan. Ya enggak? Nah, jadi Silabata Paramasa dihancurkan karena dia hanya mau praktek Dhamma, karena yakin dengan praktek Dhamma akan menjadikan suci, tidak mau yang lain. Ini bentuk keyakinan dia, keyakinannya mantap, hanya praktek Dhamma. Nah, dengan praktek Dhamma, dana, sila, samadhi, ya kan? Oke lah, sila samadhi panya, 3 latihan ini.
Tiga latennya sila. Praktek sila yang dengan keyakinan penuh akan membantu Anda untuk berkonsentrasi. Sila akan mensupport samadhi. Ya kan? Sila akan mensupport samadhi. Kenapa sila bisa mensupport samadhi? Seseorang yang melaksanakan sila dengan baik, dia hidupnya tidak tercela dan tidak akan bisa dicela. Dan dengan begitu, pikirannya akan mudah tenang. Pikirannya akan mudah tenang. Orang yang pikirannya mudah tenang akan mudah terkonsentrasi dengan baik. Samadhi, akhirnya dia latihan konsentrasi. Ya berarti secara ini menyingkat saja ini yang silanya, tapi ujung-ujungnya dengan pelaksanaan sila akan membuat pikiran seseorang jadi tenang. Dengan tenang, ya, seseorang akan mudah terkonsentrasi. Seorang yang terkonsentrasi, Buddha bilang, akan bisa melihat Dhamma sebagaimana adanya. Ya enggak? Melihat Dhamma sebagaimana adanya. Bagaimana bisa seorang dengan konsentrasi bisa melihat Dhamma sebagaimana adanya? Karena dia melihat semua fenomena Dhamma. Yang tadi Bante cerita di tempat interview. Ya. Jadi kita melihat sebagai konsep saja. Ya ini si A, si B, si C. Tapi dengan praktek konsentrasi, ya Anda kita bisa mengerti, Anda bisa menembus namanya paramata dhamma. Paramata dhamma yaitu nama dan rupa saja. Ya kan? Nama dan rupa itu adalah kebenaran hakiki tentang materi, kebenaran hakiki tentang batin. Ya kan? Itu abhidhamma semua. Tapi dengan praktek konsentrasi, modal yang kuat itu Anda bisa melihat itu semua. Dengan melihat bagaimana batin ini terdiri dari tubuh ini hanya terdiri dari rupa kalapa saja. Yang hanya berjumlah dari rupa kalapa itu jenisnya hanya 3 jenis, berjumlah 10, dasaka kalapa berjumlah 9, Nawaka kalapa berjumlah 8, oktat kalapa. Itu semua dianalisa dengan kekuatan konsentrasi. Ini yang dibilang paramata rupa. Dan nanti juga mengerti bagaimana prosesnya itu semua. Ya, ini untuk membreakdown kemelekatan, untuk membreakdown atta Anda. Jadi makanya konsepnya anatta. Ya kan? Akhirnya hanya melihat itu semua kalapa-kalapa itu saja. Bisa dikatakan nanti pada akhirnya Anda akan mengerti bahwa di mata hanya ada 7 jenis materi, 7 jenis kalapa. Di telinga hanya ada 7 jenis kalapa. Di hidung 7 jenis, di lidah 7 jenis, di tubuh ini ada 6 jenis. Di hadaya watu ada 7 jenis. Nah, itu semua karena pengamatan dengan konsentrasi. Jadi Anda melihat hanya kalapa saja tubuh ini, gitu. Jadi mana yang dibilang si A, mana yang dibilang si B, mana yang dibilang cantik, mana yang dibilang ganteng, gak ada. Akhirnya Anda tercerahkan loh. Nah, dengan kekuatan konsentrasi Anda bisa melihat Dhamma sebagaimana adanya. Inilah Dhamma yang apa adanya. Seperti itu sampai ke realitas terhakiki, yaitu paramata rupa. Oke, paramata nama juga ada. Nah, paramata dhamma ini 2, paramata rupa dan paramata nama. Tadi yang Bante jelaskan adalah yang berhubungan dengan materi rupa. Jadi tubuh ini ya sebenarnya hanya proses, artinya kumpulan dari partikel-partikel yang berproses, yang muncul lenyap setiap saat. Ya, jadi bisa dikatakan Bante Kondanya 1 detik yang lalu itu berbeda, sudah mengalami berbagai proses dari materi saja. Nah, tapi kita melihat itu Bante Kondanya, terkonsep gitu. Nah, itulah pandangan salah. Itulah pandangan salah. Kenyataannya nggak begitu. Kita terkonsep. Itu yang menyebabkan
mengapa loba diti kita kuat sekali. Kalau kita belum bisa menembus ini, kita masih terjebak di samsara. Persepsi terhadap pandangan salahnya semakin numpuk. Bener gak? Manggil Bante, Bante, atau si A, si B, itu si A, itu baru belum, itu punya dia, ini punya saya, aduh, tambah lagi loba mana, ampun dah, kalau mau dibilang, inilah samsara. Nah, kita harus bisa nembus itu dengan kekuatan konsentrasi. Sekali lagi, Anda bisa melihat proses itu semua dari nama, belum dari dari rupa, belum yang nama. Nama juga, misalnya muncul keserakahan, Anda harus amati keserakahan itu. Berapa muatan cita dan cita-sikanya. Oke, mata melihat bentuk, timbul kesadaran, itu kesadaran mata. Itu ada prosesnya. Mendengar, mendengar berarti telinga dengan objek suara, itu ada kesadarannya, ada proses kesadaran, itu ada muatannya. Jadi jangan pikir saya mendengar gitu. Dan proses itu, kesadaran itu terus berlangsung. Kesadaran mata ya berproses, kesadaran telinga berproses. Mencium berproses dengan sendirinya karena memang ada objeknya. Ada, bisa dibilang sumbernya. Ada objeknya, muncul kesadarannya. Nah, kesadaran itu mempengaruhi, yang mempengaruhi kita bikin karma buruk atau tidak, persepsi di masa lampau. Kalau kita menyukai ini, kita akan tangkap itu suka lagi, akhirnya kita bikin lagi potensi yang baru. Makanya tadi Bante bilang, jangan melekat sama misalnya kemarahan. Karena kita udah punya persepsi di masa lampau. Begitu ada yang tidak suka, saya akan marah lagi. Ya enggak, begitu marah lagi, nyimpen lagi. Akhirnya nanti begitu ulang lagi. Ya, itulah prosesnya. Seru ya. Anda harus buktikan ini. Semua akhirnya melihat semua proses begitu semua. Ya kan, melihat, mendengar, semuanya proses saja dan terus berlangsung, muncul lenyap. Ini yang dibilang dengan kekuatan samadhi. Begitu Buddha bilang, seseorang yang terkonsentrasi akan bisa melihat dhamma sebagaimana adanya. Karena melihat dhamma sebagaimana adanya, maka kebijaksanaan kita semakin matang. Nyata tahu, ya cuma begini aja ya. Makin tahu kan, kebijaksanaan kita semakin matang karena semua proses semakin mengerti. Oh begini. Dengan semakin mengerti, akhirnya ya cuma nama dan rupa saja. Kenapa saya harus lekati dengan proses yang hanya muncul lenyap saja? Kenapa saya masih mau menginginkan itu? Ya enggak? Dia dengan keadaan yang tidak memuaskan ini, kenapa saya masih mau? Itu pertanyaan-pertanyaan itu akan timbul. Akhirnya sadar, tercerahkan. Semakin bijaksana, kemelekatan makin berkurang. Bertahap, Sotapanna menghancurkan 3 kemelekatan itu. Ikan Silabata Paramasa, Wicikica, Sakaya Diti. Nah, prosesnya seperti itu. Sila Samadhi. Ya kan? Begitu juga akhirnya Panya. Ya, Sakadagami menekan yang 2. Tapi yang 5-nya masih ada. Anagami 5-nya, yang 2-nya hancur. Ya kan? Masih ada yang 5. Arahat semuanya aja. Nah, akhirnya bertambah. Terus kita lakukan itu. Kita lakukan lagi dan lagi. Akhirnya sambil mematangkan kebijaksanaan kita. Dengan apa? Praktek langsung, melihat langsung. Ehipasiko, pembuktian langsung. Ya. Paramata Dhamma dan Paramata
Paramata Dhamma yaitu Paramata Rupa dan Paramata Nama. Mengerti itu semua. Nah, dengan begitu, ya itulah makanya kita bisa melihat Dhamma sebagaimana adanya. Sekali lagi, keyakinan makanya penting sekali. Ya enggak? Hanya praktek Dhamma, ya kan? Praktek Dhamma menghancurkan Silabata Paramasa. Betul enggak? Praktek Dhamma menghancurkan Silabata Paramasa. Karena praktek Dhamma akhirnya, dan praktek Dhamma yang akhirnya seseorang bisa melihat Paramata Dhamma, bisa mengerti Paramata Rupa, yaitu kebenaran hakiki tentang materi, kebenaran hakiki tentang batin, Paramata Nama, dia bisa menghancurkan Sakaya Ditti, pandangan salah tentang diri. Ya enggak? Ini ada kaitannya. Makanya Sotapanna dengan melihat itu semua, menghancurkan itu semua. Makanya anatta tanpa diri, kematangan ini. Nah, inilah Dhamma, begitu indah. Dengarnya aja happy Anda ya. Nah, inilah Dhamma yang indah, penjelasannya. Nah, Anda harus bisa buktikan ini. Makanya, yakin gak Pak jadi Sotapanna? Bisa. Ada caranya kan? Betul kan? Ada caranya kan? Ada tahapannya kan? Ada sistematisnya kan? Masa sih gak yakin? Ibu Maifang, yakin kan? Nah, ayo siapa lagi? Yakin gak? Yakin gak Anda bisa mencapai Sotapanna kalau seperti ini? Yakin kan? Nah, tinggal ketekunan kita aja. Sekali lagi, caranya ada, sistemnya ada, gitu kan? Kenapa? Nah, makanya ketekunan kita loh, mau atau enggak kita mengarahkan ke sana, semua masih bisa seperti itu. Makanya perkuat keyakinan Anda dari sekarang. Tempatkan keyakinan Anda ke tempat yang paling tertinggi terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha itu sendiri. Karena begitu mulia kualitasnya. Begitu mulia. Jangan ragu. Jangan biarkan keraguan merusak Anda. Makanya jauhkan keraguan. Ya, seperti kualitas Buddha. Anda harus menjauhkan hal-hal yang tidak baik. Ya, yakin. Jangan berbuat jahat. Nah, dengan menjauhkan itu, Anda pun harus ikuti apa kata Buddha. Jangan berbuat jahat. Berikutnya ya, kalau Anda yakin, ya berarti Anda juga harus ikut apa kata Buddha kan? Yakin sama Buddha dong. Kalau nggak nurut, gimana nih? Gak yakin kan? Ya, nah, jangan berbuat jahat. Ya, stop kejahatan sekarang juga. Baik melalui pikiran, ucapan, dan juga tindakan. Banyak berbuat baik. Nah, simpel sebenarnya, tapi penjabarannya rumit sekali, indah sekali, luas sekali. Banyak berbuat baik melalui pikiran, ucapan, dan juga tindakan badan jasmani. Ya. Terus Anda lakukan itu, sucikan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Ya. Oke, itu yang bisa Bante sampaikan. Semoga ini menginspirasi Anda untuk ya minimal tempatkan keyakinan Anda ke tempat yang tertinggi kepada Buddha. Ya, salah satunya dengan mencontoh kualitas-kualitas Buddha itu sendiri. Ya, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sebisa mungkin Anda. Ya, Bante selalu ingat pesan Guru Bante. Mulailah dari mana Anda berada. Mulailah dari mana Anda berada, bergerak dari sana.
Jangan lihat yang lain, tapi lihatlah keadaan Anda, mulailah dari sana. Semoga ini bisa menginspirasi Anda untuk terus tekun praktek Dhamma. Dengan terus tekun praktek Dhamma, sehingga akhirnya Anda bisa membuktikan Dhamma itu sendiri dengan pengetahuan langsung Anda, bukan dari siapa-siapa, tapi dari pengetahuan langsung Anda, sehingga Anda semakin mengerti, semakin memahami, dan semakin bijaksana. Sehingga kebijaksanaan itu menjadi matang, yang akhirnya dengan matangnya kebijaksanaan bisa mengurangi kemelekatan sampai akhirnya menghancurkan semua kemelekatan dan Anda terbebas dari penderitaan. Sadu, sadu, sadu.